Selamat datang kembali bersama saya Rio Andaka, selaku dosen akuntansi pemerintah gitu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan yang ke-6 gitu ya, pertemuan yang ke-6 di akuntansi pemerintah 1 gitu ya, sebelum kita belajar mengenai eh, studi kasus, bukan studi kasus ya, tapi pembuatan siklus laporan keuangan secara sederhana yang merupakan rangkaian rangkaian ini pembahasan dari bab akuntansi pendapatan belanja beban gitu ya, mulai dari akuntansi anggaran, pendapatan belanja beban, aset hingga yang terakhir pembiayaan ya, kewajiban dan pembiayaan. Nah, di akuntansi pemerintah satu ini merupakan pertemuan yang istilahnya yang terakhir sebelum nanti pertemuan ketujuh itu kita akan membahas. Di pertemuan ke-6 ini kita membahas mengenai akuntansi kewajiban dan pembiayaan. Nah, ini rangkaiannya itu ya, rangkaiannya. Nah, ini sebenarnya kan kalau ini dulu gitu ya. Eh, ini perkembangan akuntansi, kemudian lingkungan akuntansi pemerintah, kemudian laporan keuangan, kemudian persamaan dasar akuntansi ini termasuk di dalamnya ada akuntansi pendapatan dan belanja, kemudian pertemuan kelima itu ini pertemuan kelima ya harusnya akuntansi aset, dan yang pertemuan keenam adalah akuntansi pembiayaan dan kewajiban gitu ya. Ini di sini ada, oke, sorry. Nah, ini di materi Bapak sudah di video ini Bapak sudah perbaiki gitu ya, ini rencana pembelajaran yang sebelumnya perkembangan akuntansi pemerintah, kemudian lingkungan akuntansi pemerintah, kemudian laporan keuangan pemerintah, termasuk di situ ada persamaan dasar, basis, dan proses akuntansi pemerintah. Kemudian kemarin kita sudah membahas akuntansi pendapatan dan belanja serta akuntansi aset, dan di pertemuan ke-6 ini kita membahas akuntansi pembiayaan dan kewajiban. Sebelum besok kita akan meramu semua ke dalam penyusunan laporan keuangan di pertemuan yang ke-7 gitu ya. Di pertemuan ke-7 ini, ke-6 ini gitu ya, kalian bisa melihat lagi beberapa PSAP dan IPSAP serta Bultek gitu ya yang berkaitan. Misal di sini karena bahasnya mengenai akuntansi kewajiban dan pembiayaan, kalian bisa baca PSAP 09 akuntansi kewajiban dan Bultek SAP nomor 22 mengenai akuntansi utang berbasis akrual gitu ya. Sedangkan untuk pembiayaan kalian bisa baca di IPSAP 3 tentang pembiayaan gitu ya. Jadi interpretasi pernyataan SAP ketiga mengenai pembiayaan gitu ya. Nah, jadi setelah kalian menyimak tayangan video ini, kalian juga perlu melengkapinya dengan membaca gitu ya, PSAP 09 mengenai akuntansi kewajiban, IPSAP, dan Bultek SAP gitu ya. Kewajiban itu apa sih gitu ya? Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah gitu ya. Di utang gitu ya. Di kewajiban itu utang gitu ya. Jadi kalau kita persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas gitu ya. Kewajiban itu utang gitu ya di situ. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Nah, ini kewajiban ya, definisi kewajiban ini kalian bisa baca ini sebenarnya di paragraf 5 ya. PSAP 09 itu ya di baris 19 sampai 21 gitu. Nah, karakteristik utama kewajiban dalam PSAP itu dijelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan
pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang gitu ya. Jadi apa namanya? Karena kewajiban karena adanya utang itu maka akan ada sumber daya ekonomi di masa yang akan datang yang akan berkurang gitu ya. Nah, kewajiban itu umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab ya untuk bertindak di masa yang lalu gitu ya. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban akan muncul misal gitu ya, karena adanya penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat gitu ya. Atau kita misal mengeluarkan surat utang gitu ya. Terus misal juga bisa terjadi karena adanya perikatan gitu ya. Misal karena apa? Kita punya kewajiban kepada masyarakat, misal kita bayar kompensasi, ganti rugi atau kelebihan setoran pajak gitu ya, bisa juga itu ya. Sehingga kita punya kewajiban di situ. Nah, setiap kewajiban ini dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi misal dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Misal eh, kalau kita sudah tanda tangan kontrak PBJ, terus ada berita acara serah terima gitu ya, di mana penyedia sudah melakukan prestasinya, maka kita akan timbul utang nih atas prestasi yang sudah diberikan pihak ketiga kepada kita gitu ya. Itu salah satu karakteristik dari kewajiban gitu ya. Nah, di PSAP itu kewajiban diklasifikasikan berdasarkan dua jenis gitu ya. Ada klasifikasi jangka pendek dan kewajiban jangka. Nah, kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan gitu ya. Jadi suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan semua kewajiban lainnya gitu ya, yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai jangka panjang gitu ya. Nah, kewajiban jangka pendek sendiri gitu ya dibagi beberapa jenis gitu ya. Di antaranya utang kepada pihak ketiga atau utang beban gitu ya. Kalau kita misal tadi kontrak gitu ya, terus ada utang pada mereka sudah BST gitu ya, serah terima, maka kita pakai utang pada pihak ketiga gitu ya. Kemudian ada utang perhitungan pihak ketiga gitu, PFK gitu ya. Jadi atas transaksi-transaksi keuangan yang kita terima namun bukan milik kita gitu ya. Kita harus setorkan gitu ya. Kemudian ada utang bunga, kemudian ada bagian lancar utang jangka panjang. Jadi di sini ada utang jangka panjang yang akan jatuh tempo di tahun depan gitu yang akan dibayarkan masuk dalam bagian lancar utang jangka panjang. Kemudian ada pendapatan diterima di muka gitu ya, misal pendapatan sewa diterima di muka dari pihak ketiga yang menyewa aset kita gitu ya. Tapi kan kewajiban kita belum memberikannya semua gitu, sehingga tadi pada pendapatan diterima di muka. Serta utang jangka pendek lainnya gitu ya. Nah, ada juga misal seperti utang transfer pemerintah juga ada gitu ya. Atau juga ada utang kepada pegawai gitu ya. Kalau di PSAP itu disebutkan. Jadi kewajiban jangka pendek ini dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai, itu merupakan bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Nah, kewajiban jangka pendek ini tadi yang punya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan itu seperti ya utang bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang PFK dan bagian lancar utang jangka panjang gitu ya. Nah, eh, untuk kewajiban jangka panjang diklasifikasikan berdasarkan misal utang dalam negeri, utang luar negeri maupun utang jangka panjang lainnya gitu ya. Nah,
jenis kewajiban atau klasifikasi kewajiban berdasarkan jangka pendek, jangka panjang itu kalau di Pultek itu dijelaskan sebagai kewajiban berdasarkan jatuh tempo gitu ya. Ada yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan atau lebih dari 12 bulan. Kemudian di Pultek 22 itu disebutkan juga kewajiban diklasifikasikan juga berdasarkan sumber pinjamannya gitu ya. Bisa berasal dari dalam negeri, luar negeri gitu ya. Gitu. Jadi bisa dibedakan jadi dua gitu ya. Ada yang berasal dari dalam negeri dan juga dari luar negeri gitu ya. Nah, di sini juga di dalam negeri atau di luar negeri ini ya hampir-hampir mirip jenisnya. Misal kalau dari dalam negeri, misal ada utang pihak ketiga, ada utang bunganya, ada utang PFK, ada bagian ancur dan jangka panjang, ada misal uang muka dari kas umum negara gitu ya, pendapatan diterima di muka, utang dalam negeri perbankan dan juga non perbankan. Kemudian di utang luar negeri ini ada juga utang bunga, bagian lancar utang luar negeri, bagian lancar utang luar negeri gitu ya, ada komitmen fee dan pinjaman luar negeri misal dari pinjaman multilateral, pinjaman bilateral, kredit ekspor serta kredit komersial gitu ya. Nah, untuk selebihnya kalian bisa baca di Bultek 22 gitu ya. Akuntansi utang berbasis akrual gitu ya. Nah, bagaimana sih pengakuan dan pengukuran kewajiban? Nah, pengakuan kewajiban ini diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan handal gitu ya. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul gitu ya. Misalnya kemarin ada BST diterima, ya udah kewajiban itu timbul gitu ya, muncul. Nah, kewajiban yang timbul itu bisa terjadi karena misal transaksi dengan pertukaran, terus transaksi tanpa pertukaran itu ya, sesuai hukum yang berlaku yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan. Kemudian ada juga karena kejadian yang berkaitan dengan pemerintah maupun kejadian yang memang diakui oleh pemerintah gitu ya. Itu kewajiban bisa timbul akibat dari 4 kondisi tersebut gitu ya. Jadi misal pertukaran gitu ya. Timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Misal pertukaran aset gitu ya. Kemudian di situ terdapat dua arus timbal balik atau atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya gitu ya. Dalam transaksi dan pertukaran kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang dan atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang sumber daya lain di masa depan. Ya, misal kita menerima pembangunan jalan tol, nah, kita nanti akan bayar atau kita inilah eh, terima misal pembangunan kereta cepat itu ya, jalur kereta cepat setelah diselesaikan, nah kita akan bayar nyicil gitu ya, bisa juga itu. Atau juga secara mudahnya misal eh, ada pegawai pemerintah gitu ya, itu sudah melakukan kegiatan gitu ya, maka kita punya kewajiban gaji gitu, memberikan gaji, kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar gitu ya. Nah itu misal kalau tadi tadi ada transaksi pertukaran dan transaksi tanpa pertukaran ya, yang misal timbul karena satu pihak dalam satu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini hanya ada satu arah sumber daya atau janji gitu ya. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan gitu ya. Misal ini kita akan menghibahkan gitu ya, akan menghibahkan atau memberikan bantuan gitu ya kepada pemerintah daerah. Kita tanda tangan misalnya naskah perjanjian hibah. Nah, itu
belum diberikan tapi itu sudah menjadi kewajiban kita gitu ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu ya. Kemudian juga tadi ada apa, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah gitu ya, yaitu kejadian yang tidak didasari transaksi namun lebih didasarkan atas interaksi antara pemerintah dengan lingkungannya. Contoh kejadian ini misal adanya kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah gitu ya, misal apa ya, pembangunan jalan tol atau pembangunan akhirnya mendapatkan efek misal pemukiman jadi banjir gitu ya, atau rumahnya retak, itu jadi ada kejadian-kejadian ya kerusakan tak sengaja gitu ya. Kemudian juga ada kejadian yang diakui pemerintah karena kejadian yang tidak didasarkan pada ini, kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut punya konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut gitu ya. Jadi pemerintah punya tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Di sini misalnya apa ya? Badan legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan gitu ya. Atau misal karena adanya apa, perbaikan apa, oleh kontraktor akibat gempa gitu ya. Kemudian nah kita punya kewajiban nih bayar ke kontraktor tersebut ya, termasuk pembayaran langsung misal ke korban bencana gitu ya. Di kewajiban-kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah ini ya misal kerusakan akibat bencana alam gitu ya, atau misal DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana, itu juga bisa gitu ya. Jadi kejadian-kejadian tersebut bisa bisa terjadi karena tadi diakui pemerintah gitu ya. Nah, pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal gitu ya. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca gitu ya. Nah, nilai nominal atas kewajiban ini mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah gitu. Aliran ekonomi setelahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena kurs falas, dan perubahan lainnya diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Nah, penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos gitu ya, dari masing-masing jenis utang gitu ya. Nah, misal utang pada pihak ketiga itu ya, itu nilai nominalnya misal kita punya kontrak gitu ya dengan kontraktor ya, pembangunan fasilitas, maka nilainya itu tidak berdasarkan kontraknya aja gitu ya, tetapi lebih kepada realisasi visi kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan yang dimintakan pergantian, dimintakan pembayarannya itu ya. Jadi kalau dari nilai kontrak misalnya nilai kontraknya 100, maka utangnya 100 enggak juga. Jadi sesuai dengan progresnya kinerjanya. Kalau misal sampai tahun anggaran nggak selesai ya itulah tuh kewajiban kita, misal 60% aja, tidak 100% gitu ya. Jadi apa tadi, nilai nominal tersebut tergantung jenis utangnya, karakteristik tiap utangnya gitu. Nah, untuk pengukuran yang lain kalian bisa baca lebih lengkapnya di PSHP maupun di buletin teknis gitu ya. Sekarang ke pencatatan gitu ya, akuntansi kewajiban gitu ya. Terjadinya kewajiban pada saat pemerintah melakukan misal pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga, maka atas transaksi ini dibuat jurnal finansial ya, otomatis.
kas pada kewajiban jangka panjang. Jadi karena kita terima kas kita bertambah, utang jangka panjang kita juga bertambah gitu ya. Nah, oleh karena transaksi ini melibatkan akun-akun realisasi anggaran dan melibatkan kas, maka juga dibuat jurnal realisasi penerimaan kas atas kewajiban jangka panjang tersebut gitu ya. Jurnal realisasi pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut, yaitu akun transitoris pada penerimaan pembiayaan gitu ya. Ini kalau contohnya merupakan tadi apa? Akuntansi kewajibannya utang jangka panjang gitu ya, utang jangka panjang gitu ya. Atau misal kita apa ya? Nerbitkan obligasi gitu ya. Ada yang beli corporate gitu ya. Nah, itu kalau di anggaran kan eh, adanya penerimaan pembiayaan ya, dia termasuk dalam klaster penerimaan pembiayaan. Beda misalnya kalau misal tadi utang pada pihak ketiga gitu ya. Benar kita kas pada utang gitu ya. Jadi kalau itu kan bukan kas pada utang tapi lebih pada apa namanya? Asetnya tapi pada utang gitu ya. Nggak harus pada kas, kan bisa aja bentuknya tidak kas gitu ya. Kalau ini kan bentuknya dia nambah aset. Asetnya kas. Kalau utang pada pihak ketiga kan bentuknya bisa aset ya, bisa persediaan gitu ya. Nah, itu akibat apa adanya pembelian barang gitu ya, atau penambahan beban gitu ya, beban barang gitu ya, sehingga kita punya kewajiban atau utang gitu ya. Nah, tapi kalau ketika misal yang terjadi karena adanya aliran kas, berarti eh, kas kita sudah keluar, berarti kita apa? Bayar utang. Nah, kalau ini kan kita nambah kas gitu ya. Nambah kas otomatis dari apa? Dari utang jangka panjang yang bentuknya juga kas atau penerimaan pembiayaan itu ya. Penerimaan pembiayaan biasanya dilakukan dalam rangka surplus atau defisit antara pendapatan dan belanja gitu ya. Nah, kalau defisit ya pembiayaannya kita dari apa? Pendanaannya dari pembiayaan gitu ya. Nah, untuk pembayaran pembiayaan tadi dengan utang itu biasanya kan ada juga bunga atas kewajiban itu ya. Nah, di sini untuk pembayaran bunga pemerintah, pemerintah membuat jurnal finansialnya gitu ya. Nah, di sini misal pemerintah bayar bunga gitu ya, maka beban bunga pada kas gitu ya, beban bunga pada kas. Sedangkan karena ada aliran kas keluar, maka kan ada jurnal anggarannya, itu ada apa jurnal anggarannya untuk menjurnal realisasi pelaksanaan anggaran. Maka belanja bunga pada akun transitoris gitu ya, kan perlu diingat kalau utang jangka panjang atau penerimaan pembiayaan berupa utang gitu ya, utang jangka panjang itu masuk penerimaan penerimaan pembiayaan gitu ya, sedangkan pembayaran bunganya gitu ya, pembayaran bunganya itu eh, termasuk dalam beban bunga atau belanja bunga, tidak eh, bukan merupakan pengeluaran pembiayaan gitu ya. Nanti ini kan bunga baru bunganya, jadi kalau di utang itu kan kita bayar pokok sekaligus bayar bunganya. Nah, saat bayar bunga atas kewajiban, maka kita nyatet beban bunga pada kas, sedangkan di jurnal anggarannya kita mencatat belanja bunga pada akun transitoris. Apa namanya? Pokoknya gitu ya, pokok atau kita ngelunasi gitu ya. Kewajiban kepada pihak ketiga tersebut kita nyatat kewajiban jangka panjangnya pada kas gitu ya. Kemudian karena sudah apa namanya sudah termasuk ke dalam ini dalam apa sudah ada aliran kas yang keluar, maka kita nyatet
jurnal anggaran gitu ya, karena jurnal pelaksanaan anggaran, pengeluaran pembiayaan pada akun transitoris gitu ya. Ini kalau misal kita ngelunasin ya pakai kewajiban jangka panjang. Tapi kalau tadi kita nyicil gitu ya, kita nyicil itu tidak dari kewajiban jangka panjang, tapi terhadap akun raca di kewajiban yang pada tahun berikutnya dia akan dilunasi, yaitu bagian lancar utang jangka panjang. Jadi gitu ya, pada kas gitu ya. Kalau cuma jangka panjangnya mungkin saat dilunasi gitu ya, pada saat dilunasi kan dia akan berkurang terus gitu ya. Itu apa? Pencatatan kewajiban gitu ya dan pembayaran bunga. Kemudian penyajian dan pengungkapannya gitu ya. Kewajiban disajikan dalam neraca dan diungkapkan dalam CLK. Informasi yang harus diungkapkan dalam CLK yaitu jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman beserta jatuh temponya. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku gitu ya. Kemudian konsekuensi dilakukannya penyelesaian sebelum jatuh tempo, perjanjian restrukturisasi utang, jumlah tunggakan pinjaman berdasarkan umur utang, dan kreditur dan biaya pinjaman gitu ya. Itu yang harus disajikan dan diungkapkan. Ini contohnya kalian bisa eh, menjurnalkan. Ini terkait dengan tadi apa? Kewajiban kepada pegawai gitu ya. Jadi kalau tadi di apa namanya? Klasifikasi utang gitu ya. Itu itu termasuk ke dalam transaksi dengan pertukaran yang timbul gitu ya. Ini ada pembayaran belanja pegawai setiap bulannya selama setahun sebesar 1,215 M gitu ya. Yang di dalamnya ada potongan asuransi kesehatan dan iuran pensiun ini sebagai PFK gitu ya, piutang pihak ketiga, serta potongan pajak penghasilan pegawai 115 juta. Nah, ini dianggapnya karena ini Akom 1 itu satu entitas gitu ya. Itu ini dianggapnya sebagai pendapatan gitu ya, pendapatan dalam entitas tersebut gitu ya. Nah, selama 1 tahun pemerintah menyetor potongan asuransi kesehatan dan iuran pensiun pegawai sebesar 92.520 gitu ya. Jadi kalau tadi iurannya itu disetorkan atau kita potong iuran itu dari pegawai sebesar 93.560, tapi yang kita setorkan masih ternyata 92.520 gitu ya. Nah, itu kalian silahkan jurnalkan transaksi berikut. Kemudian pembiayaan. Nah, ini pembiayaan. Pembiayaan ini tidak ada PSAP-nya atau apa namanya? Bulteknya gitu ya, yang khusus mengenai pembiayaan. Hanya ada di IPSAP 3 gitu ya, investasi. Karena pembiayaan tadi dibahas di apa namanya? Di aset, juga di utang gitu ya, di utang berbasis akrual itu untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan gitu ya, yang berkaitan dengan utang gitu ya. Kalau yang berkaitan dengan penambahan aset ya di aset gitu ya. Nah, pembiayaan apa sih atau financing adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran gitu ya. Itulah yang disebut dengan pembiayaan. Jadi kalau bilang Pak, pembiayaan itu saldo normalnya di mana? Nah, itu tergantung dia penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan gitu ya. Nah, pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan dua gitu ya, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Di klasifikasinya ada dua, namun kalau kalian lihat di struktur APBN itu kan sudah
dijadikan pembiayaan itu ya, antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan itu jadi satu, dibagi jadi 5 gitu ya. Nah, penerimaan pembiayaan gitu ya di sini adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang perlu dibayar kembali. Penerimaan pembiayaan ini mencakup misal penggunaan saldo anggaran lebih tahun lalu, pencairan dana cadangan gitu ya, hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan gitu ya, atau divestasi ya, penerimaan pinjaman atau utang, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman gitu ya. Itu yang termasuk dalam klasifikasi penerimaan pembiayaan. Nah, untuk pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas negara atau daerah yang akan diterima kembali. Pengeluaran pembiayaan ini mencakup misal kita bentuk dana cadangan, kita menyertakan modal atau investasi pemerintah kepada misal BUMN gitu ya. Kemudian kita bayar pokok utang. Nah, ini bayar pokok utang ya, tidak bunga utang. Kalau bunga utangnya dialokasikan tidak dari pengeluaran pembiayaan, tapi dialokasikan dari belanja bunga gitu ya. Ini belanja bunga ini termasuk belanja pusat non KL gitu ya, atau biaya atau belanja di bendahara pun ya. Ada pembayaran pokok utang dan juga termasuk dalam pengeluaran pembiayaan adalah pemberian pinjaman. Misal kita memberikan pinjaman ke Pemda gitu ya, atau penerusan pinjaman ke Pemda gitu ya. Itu yang termasuk dalam klasifikasi pengeluaran pembiayaan. Untuk pengakuan dan pengukuran pembiayaan gitu ya, penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum negara atau daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat telah dibayarkan dari Ergun atau Ergut gitu ya. Nah, pengertian ini harus masuk dan harus keluar itu dijelaskan di IPSAP 3 gitu ya, di IPSAP 3. Jadi bisa saja kita ngakuin pembiayaan tanpa masuk dari Erkun atau Erkut gitu ya. Karena memang tidak masuk ke Erkun atau Erkut, tapi langsung ditransfer ke pihak pihak ketiga itu ya, karena misal karena perjanjian di luar negeri gitu ya. Jadi itu termasuk ke dalam IPSAP karena di IPSAP itu dijelaskan bahwa eh, kondisi-kondisi tersebut itu diinterpretasikan sebagai pembiayaan. Jadi misal ada penerimaan pembiayaan pada rekening khusus gitu ya, atau ada pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah bun atau but untuk membayar pihak ketiga. Jadi latar belakang ini yang dimaksud dengan pengakuan pengeluaran pembiayaan nanti ditentukan oleh bun atau BUD gitu ya, sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Erkun atau Erkut sebagai salah satu sumber pengeluaran atau penerimaan gitu ya. Oleh karena itu dalam IPSAP 3 dijelaskan bahwa pernyataan pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Erkun atau Erkut perlu diinterpretasikan secara luas gitu ya, sehingga mencakup misal pengeluaran pembiayaan dikeluarkan dari Erkut atau Erkut Erkun atau Erkut maupun pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui rekening kas umum atau rekening kas umum daerah yang diakui oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah gitu ya. Nah, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Jika penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dalam mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs bank sentral pada tanggal transaksi. Nah, pencatatannya ini ya. Pencatatan transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pencatatan transaksi realisasi anggaran dan bukan jurnal pembiayaan. Nah, di sini gitu ya, pembiayaan tadi ya akan menghasilkan LRA dan laporan arus kas gitu ya. Contoh, pada tanggal 2 Maret 2015 diterima pinjaman oleh pemerintah sebesar 1M. Nah, ini kan ada transaksi kas masuk kan gitu ya. Maka karena tadi dihubungkan dengan akuntansi kewajiban, ya kas pada utang jangka panjang nilainya 1 miliar gitu ya. Sedangkan pembiayaan ini kan
bukan akun raca atau akun LO gitu, tapi akun LRA gitu ya. Caranya dicatat akun transitoris pada penerimaan pembiayaan gitu ya, karena kan kita nerima ya. Jadi penerimaan pembiayaan itu kalau bertambah saldo normalnya ada di sisi kanan gitu ya, atau kredit gitu ya. Sedangkan kalau pengeluaran berarti dia ada di sisi debit gitu ya, atau sisi kiri gitu ya, gitu. Kita nerima gitu ya. Kemudian contoh pengeluaran pembiayaan tanggal 10 April dilakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar 500 juta. Maka kita bayar utang jangka panjang sebesar 500 juta pada kas gitu ya. 500 juta. Oleh karena transaksi ini menyangkut akun-akun realisasi anggaran gitu ya, maka kita nyatat pengeluaran pembiayaan pada akun transitoris senilai 500 juta gitu ya. Nah, pembiayaan ini disajikan dan diungkapkan di LRA gitu ya, serta di laporan arus kas pada aktivitas investasi, karena kan penyertaan modal negara ya, itu aktivitas apa? Pengeluaran dari pengeluaran pembiayaan dan aktivitas pendanaan itu ya untuk pinjaman tadi. Pengungkapan lebih lanjut terkait penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dituangkan dalam CALK. Misalnya, rincian penerimaan pembiayaan dari mana aja, rincian pengeluaran pembiayaannya jenisnya apa aja, dan penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan atau pengeluaran pembiayaan berbeda. Nah, ini ada beberapa soal latihan mengenai kewajiban dan pembiayaan kalian kerjakan gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembahasan mengenai siklus akuntansi pemerintah 1. Sampai jumpa.